Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Darmanto. Sudah lama nggak berbagi tutorial atau tips ya di channel YouTube ini. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya bagaimana apa yang perlu disiapkan supaya kamu yang ingin menjadi seorang blogger sukses. Nah, seperti itu. Nah, sukses yang dimaksud di sini definisinya menurut saya itu sukses yang paling tidak itu dari hasil ngeblog. Kamu bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, ya, seperti untuk makan sehari-hari, beli rumah, beli mobil, menyimpan aset ya, membangun aset setiap tahun seperti itu. Nah, itu definisi sukses yang perlu teman-teman pahami ya, atau mengerti. Itu definisi sukses yang saya maksud. Mungkin bagi teman-teman lain definisi blogger sukses itu mungkin beda lah, tapi itu bagi saya tuh seperti itu sih. Nah, oke, langsung saja ya. Nah, ini akan saya bagikan, tapi ya sebelumnya bagi kamu yang mungkin belum subscribe ya, jangan lupa untuk subscribe dan nanti berikan komen atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan, nanti boleh dimasukkan saja di kolom komentar. Nah, langsung saja. Yang pertama adalah untuk menjadi seorang blogger sukses adalah kamu perlu nanti namanya menentukan tema blog. Nah, tema blog itu contoh ya, kamu punya pengalaman di bidang wisata misalkan. Nah, tema blog yang bisa kamu garap bisa misalkan itu tentang wisata. Ya, tema blog atau isi-isi yang akan ada ya, konten-konten yang ada di website ini penting sekali ya ditentukan dari awal ya. Usahakan dalam menentukan tema itu terkait dengan pengalaman kamu sendiri ya. Jangan membidik tema-tema yang sekiranya memang bukan keahlian kamu atau pengalaman kamu. Itu sih menurut saya, karena nanti kalau kita membidik tema ya yang kita tidak punya basic pengalaman ya, atau kita tidak mengerti di tema tersebut, nah itu nanti akan kesulitan dalam mengembangkan blognya. Nah, jadi dari awal itu pastikan menentukan tema yang sesuai dengan pengalaman kamu. Selanjutnya adalah untuk menjadi seorang blogger sukses, kamu perlu menentukan sumber penghasilan. Sumber penghasilan yang di sini yang saya maksud adalah gini. Untuk menjadi seorang blogger, sumber-sumber penghasilan itu ada beberapa macam. Contoh ya, jika tema kamu itu tentang wisata misalkan gitu ya, sumber penghasilan yang bisa dipilih antara lain satu, bisa bekerja sama dengan para pemilik hotel, pemilik tempat wisata yang terkait di sekitar wisata tersebut ya. Nah, kalau kita kerjasama biasanya gitu ya, kita membuat suatu artikel untuk melakukan liputan dan sebagainya, itu biasanya kita dibayar ya. Jadi konten itu nanti kita upload di blog kita. Nah, itu nanti biasanya kita mendapatkan bayaran ya. Besar kecilnya tergantung kesepakatan ya. Kalau kita masih pemula ya yang penting ada pemasukan dulu gitu, itu nggak masalah itu menurut saya gitu kan. Dan saya juga dulu awal-awal untuk ngeblog, sumber penghasilan yang saya bidik adalah saya menerima layanan review ya, atau lebih populer di sini atau press release ya, atau advertorial lah gitu. Salah satu sumber penghasilan saya itu antara dulu tadi mereview website-website lain.
atau mereview usaha-usaha orang lain. Nah, selanjutnya juga sumber penghasilan itu dari blog ada namanya tentu yang sudah tidak asing lagi adalah AdSense ya. AdSense itu bisa jadi, cuman kalau untuk jadi AdSense itu kan yang pertama ya blog kamu harus lolos dulu, diterima di Google ya sebagai publisher ya. Untuk publisher itu ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi dulu itulah. Itu salah satu syarat kalau ingin menjadi seorang blogger yang sumber penghasilannya dari AdSense. Nah, itu banyak sekali pemilik blog ya. Pemilik blog, blogger-blogger itu penghasilannya dari AdSense. Nah, sumber penghasilan lainnya antara lain juga dari jualan produk. Misalkan gini, kamu membuat suatu blog tentang wisata gitu ya. Nah, di blog kamu itu bisa menjual produk yang terkait dengan wisata, misalkan entah itu kaos, baju, peralatan untuk sewa gitu kan, atau menawarkan rental mobil, atau misalkan penyewaan kamera gitu ya, pokoknya yang terkait dengan wisata lah. Itu produk-produk yang bisa disewakan gitu loh. Nah, itu bisa jualan produk. Di samping itu juga bisa menjual jasa ya. Ya mirip-mirip juga nih, contohnya jasa untuk guide ya. Guide tour and travel. Nah, di website kamu itu bisa kamu buat penawaran tentang menjadi seorang guide ya. Berarti itu kita jualan jasa. Contohnya, saya itu membuat blog. Nah, sumber penghasilan yang ingin saya dapatkan itu adalah dengan cara menjual jasa saya. Ya, membuat desain blog, optimasi, gitu kan, review gitu jasa saya itu seperti itu. Nah, itu contoh-contoh sumber-sumber penghasilan dari blog ya. Jadi ini kamu tentukan dulu. Jadi kamu nanti itu kalau udah bikin blog, sumber penghasilannya mau dari mana gitu loh. Nah, kalau bisa ya semua sumber diambil gitu loh. Kalau bisa gitu. Kalau enggak ya pilih salah satu dulu yang menjadi alternatif untuk sumber penghasilan ya. Cara tercepat untuk mendapatkan penghasilan dari blog adalah dengan kita menawarkan jasa gitu. Atau dengan menjual produk. Tuh, seperti itu. Ya, itu yang dulu saya jalankan. Nah, selanjutnya setelah menentukan sumber pendapatan adalah kita tentunya ya membuat blog ya. Apalah artinya kalau sudah merencanakan temanya, sudah merencanakan sumber penghasilannya, tentu yang harus dilakukan adalah kamu harus membuat blog ya. Banyak sekali platform blog yang bisa kamu buat ya. Populer paling banyak pengguna adalah blogspot.com ya. Blogspot.com itu dari blogger ya. Yang kedua dari WordPress ya, wordpress.com ya. Nah, itu dari maupun self hosting ya, wordpress.org itu mau perlu beli domain hostingnya gitu ya. Jadi untuk membuat blognya ya. Nah, ini penting sekali. Nah, untuk membuat blog ya segera mulai saja. Kalau misalkan desainnya belum rapi-rapi amat nggak apa-apa, yang penting sudah dibuat dulu. Nah, kalau sudah dibuat, selanjutnya nanti segeralah kamu menulis. Ya, tulis ya, konten-konten yang ingin kamu upload di blognya, publikasikan di blognya ya. Jadi kalau nanti kamu menulis itu membutuhkan memang konsistensinya ya. Jadi menulis ini kalau kita memang awalnya itu bukan seorang hobi yang menulis itu biasanya kita ada kesulitan atau kita belum punya pengalaman. Tapi kalau mau terus belajar, mengasah kemampuan, jadi menulis itu nanti menjadi sebuah hobi yang tentunya tidak begitu sulit gitu loh. Saya dulu untuk mengisi blog juga menulis ya sekedarnya gitu. Awalnya sebisanya saya, sambil terus belajar memperbaiki dengan kualitas-kualitas tulisan yang lebih baik, seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya yang nomor 5
adalah kamu perlu nanti namanya melakukan promosi, ya. Melakukan promosi karena kalau sudah membuat blog, sudah membuat tulisan, tidak ada artinya ya kalau kita promosinya tidak dilakukan. Maka promosi perlu kamu jalankan. Promosi bisa dengan cara gratis maupun berbayar ya. Nah, untuk mempromosikan tulisan yang kamu buat atau konten-konten yang sudah kamu buat, ya entah itu konten tadi, tulisan, artikel, bisa juga di blognya diisi konten podcast ya, bisa juga video, nah, bisa juga tentang gambar-gambar itu, bisa aja. Yang penting nanti kamu promosikan. Untuk promosi yang berbayar antara lain ya mengginikan iklan Google ya, iklan Facebook agar banyak pembaca ya, banyak visitor ya, untuk traffic ya, datangkan traffic ya, itu antara lain. Sedangkan untuk yang gratisan ya, itu kamu bisa melakukannya dengan namanya share ke grup-grup Facebook gitu kan, nge-share ke sosial media, ke forum-forum gitu kan. Semakin lama ya, terus semakin banyak kamu melakukan promosi, nah, insya Allah itu juga nanti blog kamu akan semakin dikenal. Blog juga berpeluang untuk tambah visitor ya, pengunjungnya. Itu seperti itu. Ya, jadi promosi ini penting sekali ya. Di Google banyak sekali panduan-panduan cara promosi blog ya, sekalipun masih baru. Nah, selanjutnya yang nomor 6 adalah optimasi. Optimasi yang saya maksudkan di sini satu, optimasi namanya di search engine. Ya, dalam hal ini misalkan menggunakan cara SEO ya. Jadi search engine optimization ini perlu dilakukan ya bagi kamu pemilik blog karena mesin pencari adalah salah satu sumber traffic yang banyak diakses ya oleh orang ya. Makanya optimasi dengan SEO bagi pemilik web, pemilik blog itu sangat penting. Karena kalau kita SEO-nya bagus ya, kita itu banyak pengunjung, banyak visitor itu tanpa membayar, tanpa modal gitu loh. Seperti itu. Nah, kecuali kamu misalkan mau optimasi, kamu belum tahu caranya, ya bisa juga menggunakan jasa ya, jasa optimasi. Seperti itu. Nah, ya, itulah untuk optimasi. Optimasi juga terkait dengan optimasi kecepatannya. Nanti diuji. Misalkan website kamu itu dioptimasi kecepatannya masih kurang, ya. Pakai tool misalkan JTmetric itu, masukin alamat kamu di kolom yang tersedia, nanti tinggal diklik, dicek ya, berapa kecepatannya. Kalau kecepatannya di bawah 50, nah itu termasuknya itu ya istilah kata kalau tingkat ya, tingkat persaingan sih untuk optimasi itu suatu kata di bawah 10 ya, nilai 10 itu termasuk ringan. Nanti 10 sampai 20 itu termasuk sedang, dan 21 sampai 50 itu termasuknya berat gitu. Nah, optimasi itu bisa dijalankan ketika tadi kamu sudah menentukan blognya, ya, terus menentukan sumber penghasilannya, dan kerjasama dengan ini namanya optimasi kalau saya katakan itu optimasi spam ya. Jadi kita berkunjung ke teman-teman sama blogger itu ya, itu juga dulu pernah saya lakukan gitu. Itu juga untuk membantu ya mengenalkan blog kita, apa isinya itu, jadi nanti akan berpeluang untuk diketahui oleh banyak orang gitu ya. Nah, ini optimasinya ya. Tapi optimasi yang saya sendiri gitu tidak ditinggalkan sampai sekarang. Kalau yang berkunjung ke blog-blog itu optimasi seperti itu udah saya tinggalkan ya, sekarang sudah lama nggak melakukan ini karena cukup menguras
tenaga dan waktu gitu ya. Optimasi yang saya jalankan saat ini adalah menggunakan SEO ya, Search Engine Optimization, sama dengan optimasi beriklan ya di blog saya. Blog saya iklankan di Google Ads, juga ada yang menggunakan Facebook Ads gitu kan. Nah, itu yang saya lakukan untuk optimasinya. Nah, dari optimasi itulah alhamdulillah blog saya bisa menjadi sumber penghasilan gitu kan. Yang syukur alhamdulillah juga bagi saya itu lebih dari cukup lah untuk kebutuhan keluarga. Nah, yang terakhir, nah inilah yang terakhir, hal yang perlu dilakukan agar jadi blogger sukses adalah konsisten. Ya, tentunya semua yang dilakukan itu konsisten itu perlu ya, penting ya. Terkadang ketika kamu atau yang saat ini sedang ingin belajar tentang menghasilkan penghasilan dari blog, biasanya itu kalau baru beberapa saat atau misalkan dari 1 bulan, 2 bulan, ngeblog itu belum ada hasil, itu kadang sudah mulai goyah gitu kan. Nulis sudah malas-malasan gitu kan. Promosi sudah malas-malasan, optimasi sudah malas-malasan. Nah, padahal dulu saya untuk sampai bisa blognya bisa ada hasil itu butuh waktu sampai 6 bulan. Ya, 6 bulanan itu baru saya ada hasil dari ngeblognya gitu kan. Nah, jadi kalau kamu yang saat ini baru mulai belum ada hasil ya sabar saja, nanti banyak belajar, banyak membaca gitu kan. Kalau perlu ya silaturahmi ke blogger-blogger yang saat ini sudah berpenghasilan, sudah secara konsisten itu mengelola blognya gitu. Nah, itu perlu kalian kunjungi, silaturahmi, datangi gitu kan untuk sharing-sharing atau untuk belajar. Jadi kalau syukur-syukur nanti bisa menjadi mentornya untuk membimbing agar kamu bisa menjadi seorang blogger yang sukses. Nah, demikianlah video kali ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pada video selanjutnya saya akan berbagi video lainnya yang lebih bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.